Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Kita berjumpa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2025, di mana gereja hari ini merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Mohon maaf selama seminggu ini renungan harian Katolik Mutiara Pagi itu absen karena kesibukan kami melaksanakan sidang pastoral sampai akhir pekan. Saya Magus CSSR mengajak saudara-saudara merenungkan Tipan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Waktu itu adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak itu. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah persis 40 hari setelah Hari Raya Natal. Apa yang terjadi dalam pesta ini, saudara-saudari? Tentu saja ada sebuah keluarga Yesus, keluarga Yusuf dan Maria di Nazaret yang datang untuk mempersembahkan Yesus menurut ketentuan hukum Taurat, hukum Musa. Yesus anak laki sulung, putra Yosef dan Maria, dipersembahkan kepada Allah sesuai hukum Taurat. Sambil membawa sepasang merpati dan 2 ekor anak merpati. Ini menarik saudara-saudari. Meski Maria dan Yosef mendapat privilege, keistimewaan menjadi ibu dan bapa dari anak Allah, mereka tetap patuh, tetap taat pada Taurat, pada tradisi Yahudi pada masa itu. Mereka tidak meminta kemudahan, mereka tidak meminta pembebasan dari kewajiban-kewajiban. Sebagai orang yang hidup dalam budaya, dalam tradisi Yahudi. Nah, pada kesempatan itulah saudara-saudari, Simeon abdi Allah yang sudah lanjut usia, sudah tua renta,
Dia menyambut sang anak Allah dan penuh Roh Kudus bernubuat tentang anak itu sebagaimana kita dengarkan dalam Injil tadi. Saudara-saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Kalau di Manado ada lagu yang syairnya berbunyi sebagai berikut. Siapa bilang lansia tidak berguna? Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua, tetap diperlukan. Simeon, saudara-saudari, adalah sosok lansia yang berguna. Sosok lansia yang setia dan sungguh menantikan janji Tuhan. Dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Sampai pada usia tua, dia setia pada doa, pada harapan akan janji Tuhan. Ia hari-hari ada dalam bait Allah untuk berdoa, untuk beribadah. Mata dan hatinya menantikan keselamatan yang datang dari Allah. Dia selalu penuh Roh Kudus. Dia cepat mengenal tanda-tanda kehadiran Tuhan. Ia dengan tepat memaklumkan nubuat tentang sang anak, terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, bait Allah adalah rumah Allah, tempat Allah berdiam. Yesus dibawa, dipersembahkan kepada Allah. Di sana, di bait Allah. Simeon hidup sangat dekat pada bait Allah. Di sini Yesus diproklamirkannya sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Semoga kita semua saudara-saudari, anak-anak kita, saudara, keluarga, sahabat kita, sampai pada usia tua, sampai pada lansia, opa, oma, akan menjadi orang yang tetap berguna, yang dekat dengan Tuhan, yang tidak jauh dari bait Allah, dan dengan demikian menjadi beka akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Semoga tetap sampai kepada usia tua. Pada lanjut usia, kita tetap dekat pada rumah Allah. Kita tumbuh dalam Roh Kudus dan menjadi terang juga dimanapun kita berada. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, merayakan Yesus dipersembahkan di bait Allah, itu berarti sekali lagi merayakan perjumpaan antara Yesus dengan orang-orang yang menantikan kedatangannya. Merayakan Yesus dipersembahkan di bait Allah, itu juga berarti merayakan Yesus yang datang menjumpai mereka yang menantikannya. Mereka yang merindukan, yang mengharapkannya. Mereka yang menantikan janji Tuhan. Dan Tuhan tidak ingkar janji. Kehadiran Yesus di tengah dunia, dipersembahkannya dia di bait Allah, telah menunjukkan kepada kita saudara-saudari siapa Yesus. Dia terang bagi bangsa-bangsa. Moga-moga dalam terang Roh Kudus kita semakin juga mengimani sang terang itu sambil berusaha menjadi pembawa terang di tempat di mana kita hidup, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau datang ke tengah dunia sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Terang yang mengusir kegelapan dunia, terang yang menyelamatkan. Semoga kami, sejak muda sampai pada lansia, kami senantiasa bertumbuh di dalam tuntunan Roh Kudus, senantiasa dekat pada bait Allah, dan terus dengan peka menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan.
Atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.